wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton videoku kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Alhamdulillah nih, kali ini udah bulan Oktober aja, udah akhir tahun ya, nggak kerasa. Tahun ini biasanya tuh sibuk banget ya kalau kerjaan aku di kantor. Nah, tapi aku tetap harus budgeting nih. Hal yang baru aja aku mulai bulan lalu, hari ini bulan ini harus kembali aku terapin. Saatnya budgeting bulan Oktober. Oke, ini aku lagi prepare nih, bikin tulisannya agak sedikit lucu-lucu gitu ya, walaupun aku disclaimer di sini aku nggak bisa gambar yang bagus gitu, tapi aku cuman pingin berusaha supaya tampilan budgeting aku itu cukup menarik gitu, supaya akunya lebih semangat. Jadi nggak cuma nulis-nulis gitu, karena kalau nulis secara angka yang biasa aja gitu, biasanya kan aku pakai Excel gitu ya. Biasanya sebelumnya juga aku pernah budgeting yang pakai Excel gitu, pakai ya tabel biasa kayak gitu. Cuman karena buatnya di laptop itu jadi rada males ngeliatinnya. Dan di sini kan sekarang aku udah mulai dari bulan lalu ditulis di buku yang lebih gampang buat dibuka, dibaca, dan lebih menarik gitu. Dan lebih semangat karena sambil gambar-gambar dikit, sambil warna-warnain dikit gitu. Nggak boring kalau di Excel. Kalau menurutku itu jauh lebih boring ya, karena jadi kayak mirip kerjaan sehari-hari di kantor gitu, pakai file Word gitu biasa. Nah, kenapa nih aku kasih love? Karena Oktober itu wedding anniversary aku ya, yang ketiga tahun. Jadi aku nikahnya itu di bulan Oktober 2019 dan ini udah 2022. Jadi ya bulan ini bulan yang penuh cinta gitu ya menurut aku. Karena rasa cinta itu kan perlu untuk terus dipupuk, ditambah walaupun sudah menikah. Malahan itulah saatnya kita harus terus saling menumbuhkan cinta gitu ya, biar insya Allah til jannah, sakinah, mawadah, dan warohmah. Seperti biasa nih, aku total dana dikelola. Jadi dana dikelola yang aku gunakan ini, aku bukan bilangnya gaji ya, tapi ini dana yang sudah diplot memang untuk kebutuhan rumah tangga yang aku kelola. Jadi dana ini ada dari gaji suami aku, ada juga dari yang aku sisihkan dari pendapatan aku juga. Tapi aku nggak buka secara umum gitu ya, gajinya berapa, gaji aku berapa, gaji suami aku berapa, karena yang dikelola ini sudah fix bersih ya, di luar keperluan-keperluan lainnya kayak KPR itu udah kami sisihkan, kemudian listrik, air, buat laundry karena kami itu laundry gitu ya, terus yang lain-lain kayak buat orang tua dan lain sebagainya itu udah kita sisihkan dari pendapatan kita, juga sudah menabung dari pendapatan yang kita dapatkan gitu ya, udah kita sisihkan. Jadi ini yang memang aku kelola. Nah, pertama pengeluaran wajib. Jadi pengeluaran wajib ini yang udah fix gitu ya, nggak bersisa gitu karena udah sesuai nominalnya. Ada arisan kan ya udah nominalnya udah tetap. Terus wifi. Nah, di sini kalau ada teman-teman yang bingung, kok wifi aku murah banget 160.000, pakai apa gitu ya. Ini wifi-nya itu jadi kan aku sama keluargaku itu baru pindah gitu ya ke rumah kami sendiri, dan sebelumnya kan di rumah ibuku, dan wifi-nya itu kami ikutan bayar gitu ya. Nah, aku putusin walaupun aku udah nggak tinggal di sana, tapi karena sebagian besar aku masih sering main ke sana, anakku juga masih di sana, ya aku tetap ikut bayar gitu ya. Jadi itu misalnya sistemnya kalau di rumah ibuku itu aku manggilnya Umi. Jadi kita itu bagi aja gitu, karena kan udah pada gede-gede ya. Kakakku udah pada kerja, aku juga udah kerja. Jadi misalnya bayarnya 300 sekian gitu, kita bagi-bagi gitu, biar nggak memberatkan orang tua aku aja. Selanjutnya itu ada pengeluaran operasional rumah.
Jadi ada belanja bulanan, itu biasanya grocery shopping ya, 600.000 nih, semoga masih cukup karena harga-harga udah pada naik. Terus belanja mingguan 600.000 juga, itu aku bagi per minggunya 150.000. Nah terus juga ada gas ya, beras dan gas 150.000. Jadi 150.000 itu karena gasnya itu aku pakai yang 5,5 kg, dan itu ternyata habis dalam waktu 2 bulanan gitu ya, setelah aku lihat catatan gitu, catatan pembelian gas sebelumnya. Awalnya aku kira habisnya 3-4 bulan, ternyata aku lupa itu catatan yang lama. Jadi mungkin habisnya 2 bulanan, berarti dalam 1 bulan itu aku harus nabung sekitar 50 ribuan, karena gas itu harganya 100 ribuan gitu ya. Jadi dari 150.000 itu kalau ada sisanya pasti bakal langsung aku tabung buat bulan selanjutnya gitu, takutnya gasnya habis gitu. Selanjutnya pengeluaran personal. Nah bulan ini ada pengeluaran baru itu ya, kado. Karena wedding anniversary tadi, jadi aku pengen ngasih kado buat suami aku gitu. Selanjutnya kondisional. Jadi kondisional itu ada 2, dana darurat dan savings. Jadi di sini savingsnya juga itu kalau memang mencukupi, savingsnya bakal nggak kepake, yang aku pikirin gitu. Tapi kalau udah urgent, savingsnya bakal kepake. Makanya aku tulisnya kondisional gitu. Aku mencoba menyisihkan, tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, banyak kebutuhan di luar prediksi, maka dana dari savings itu juga masih bisa ditarik gitu. Karena itu di luar savings dasar yang sudah kita savings dari penghasilan kita gitu. Buat kadonya itu aku kasih anggaran 100.000 itu, jadi aku ambil dari jalan dan jajan gitu ya. Jalan dan jajannya itu aku cut gitu, biasanya kan 500.000 jadi 400.000. Dan di sini aku disclaimer ya, aku bukannya ria, bukannya mau sombong, karena pasti lebih banyak keluarga lain mungkin yang mengelola dana atau penghasilan per bulannya jauh lebih tinggi, atau ada juga mungkin yang lebih rendah. Semua itu tergantung rezeki dari Allah, dan masing-masing keluarga itu punya kebutuhan yang beda ya. Kalau mungkin lihat aku di sini, kok dikit banget sih belanja lauk pauknya 600.000 aja. Mungkin ada yang buat keluarga lain nggak cukup, tapi alhamdulillah kalau buat kami itu cukup banget. Dan kita juga udah makan lauk yang sehat dan bergizi gitu kalau menurut aku sih ya. Makan ayam, ikan, udang, seafood gitu, daging juga sesekali. Cuman ya karena aku sama suami aku itu basicnya bukan yang terlalu suka daging gitu ya. Kan kalau yang mahal itu daging ya, kita lebih suka seafood gitu. Kalau daging gitu kita lebih milih ya udah beli nasi padang aja pakai rendang gitu. Kalau hari-hari gitu aku jarang masak yang terlalu ribet gitu. Nah ini udah selesai, gambarnya ya seadanya aja ya, karena aku juga pakai spidol yang murca gitu, yang murah, cuman berapa belas ribu gitu ya, dapat 12 warna. Makanya itu agak susah gitu ya. Awalnya aku pingin bikin highlight yang biru itu rada tipis-tipis, tapi jadinya ketebelan. Ya udah nggak apa-apa deh ya, buat agak cantik dikit aja gitu, walaupun nggak terlalu bagus. Yang penting tujuan bikin budgetingnya itu tercapai. Di setiap kolom aku kasih kolom sisa, karena supaya ya kemungkinan ada sisa gitu ya buat aku tulis di situ. Tapi kalau nggak ada sisa juga it's okay, karena tujuan utama budgeting itu mencukupi kebutuhan kita gitu ya, tanpa kekurangan di akhir bulan. Ini di dompet slotnya, di dompet pengatur keuangannya aku tambahin 1 slot kado. Ini kadonya 100 ribuan aja, nggak banyak-banyak gitu. Ntar aku juga bakal bilang sama Pak suami, kadonya di range harga 100 ribuan aja, supaya nggak jomplang gitu ya. Takutnya nanti dianya beli kado yang terlalu wah gitu, dan aku beli kadonya yang biasa aja.
Yang penting itu bukan nilai dan nominalnya, tapi momennya gitu ya. Aku seneng gitu momennya. Aku bilang sama suami aku, semoga insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, dan di setiap wedding anniversary gitu ya, di setiap anniversary kita luangin waktu gitu buat makan berdua, tukeran kado, saling saling bercerita, nulis gitu ke depannya rumah tangga kita mau gimana, tujuan-tujuan goals yang kita lanjutkan tuh harusnya gimana, kayak gitu. Kayak tahun lalu juga kita duduk sama-sama makan gitu, quality time, nggak bawa anak gitu, fokus, karena inti dari pernikahan itu kan sebenarnya pasangan ya, kita harus saling menyayangi gitu, supaya kita juga bisa nantinya itu jadi orang tua yang penuh kasih dan penuh sayang sama anak kita gitu. Ini aku masukin uang tadi ya, sesuai slot-slotnya deh pokoknya. Ada arisan, yang satu 130.000, ada yang 100.000. Terus itu juga selanjutnya belanja mingguan, jadi yang 600.000 aku plot 150.000 per minggunya. Jadi salah satu kendala budgeting ini ya, kalau di aku kayak ada nominal yang 150, 160, 130, itu tuh suka susah cari ini ya, uang yang kecil-kecilnya gitu. Jadi kayak ini, aku lupa gitu ya, udah ambil pecahan 100.000-an dari ATM, akhirnya aku setor lagi, aku tukar sama pecahan 50.000-an biar enak gitu ngebudgetingnya. Oke, terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.